Hai readers, hari ini kita akan ngobrolin buku bersama salah satu entrepreneur wanita inspiratif, yaitu Kak Monica. Kak Monica ini adalah founder dari Monomoly ID yang nanti kita tulis di bawah monomoly.id ya Kak? Kalau Instagramnya ya, Iya. monomoly.id. Oke. Nah gimana Kak, apa kabar Kak Monica? Baik banget. Makasih banget udah mau datang. Iya, thank you juga udah mengundang aku beserta buku-buku yang udah disiapin ya Kak. Oke, Iya, gimana nih Kak? Boleh jelasin dulu nih ke readers tentang Monomoly itu apa sih Kak? Kayak awal aku Iya, buildnya benar, gitu benar. ya. Jadi actually Monomoly itu aku bikin dari zaman aku kuliah. Kayak zaman waktu aku kuliah, aku kan kayak pengen cari duit, pengen cari uang jajan tambahan. Cuman waktu itu aku kuliah kan hubungan internasional. Jadi sama sekali nggak mikir kayak bakal jatuh ke bisnis gitu loh. Jadi cuma mikirnya waktu itu kan lagi zaman bikin online shop, mau cari duit tambahan gitu. Cuman kok akhirnya keterusan. Jadi inisiatif sendiri Kak? Iya, ini Oke, sendiri iya. karena waktu itu ya biasalah anak kuliah pengen cari uang tambahan gitu Bener, kan. bener, oke. Nah, akhirnya waktu itu aku kayak pengen bikin online shop, tapi waktu itu karena kuliah HI masih mikirnya nggak mungkin lah one day tetap bisnis, pengen banget mengejar ilmu HI gitu Bener, loh. bener, Terus bener. tapi turns out ternyata aku enjoy dan profitable, dan sekarang kayak aku punya waktu yang lebih luang juga gitu loh. Maksudnya kayak dibanding yang ngantor-ngantor gitu, kayak ternyata aku banyak bisa mengeksplor banyak hal along the way aku bisnis tuh, belajar banyak banget hal. Jadi makanya sekarang Bener. sangat enjoy dunia bisnis. Jadi ternyata nggak apa-apa kan ngambil hubungan internasional, maksudnya kepake juga buat Kak Monica-nya. kepake banget kayak jadi tahu current issue juga. Bener, kayak bener. mungkin kalau dulu di HI kan banyak pelajaran yang membutuhkan kayak skill problem solving gitu Bener, kan. oh iya. Jadi otaknya mungkin keasah juga. Jadi sebenarnya nyambung ya Kak, bisnis tuh bisa dari berbagai macam bidang ya. bener. Justru bisnis menurut aku secara teori mungkin berguna ya, cuman akhirnya pas masuk ke arena prakteknya tuh beda banget semuanya. Bener, Kalau secara teori kan sales gini mungkin ada iya, rumusnya iya. gitu ya, cuman pas kita udah di arenanya gitu Bener. kayak nah beda banget semua kan. Jadi nggak cuma orang dari manajemen ataupun dari Bener, bisnis bener, sendiri, bener. ternyata bisa dari bidang mana aja dan jurusan apapun gitu ya Kak. Dan yang aku mau highlight adalah jangan sampai kita ngerasa rugi karena misalnya ngambil suatu kuliah yang akhirnya nggak nyambung sama karir kita nantinya. Mungkin kalian sekarang jadi penyanyi, ada yang jadi pebisnis atau apa, tapi padahal dulu kuliahnya HI teknik atau Yang kayak nggak nyambung gitu ya. nggak nyambung. Kedokteran ada kan baca nggak Bener, kamu? banyak Nah, banget. ada yang di Twitter aku baca orang kedokteran jadi DJ, itu ngakak banget Iya, sih. iya, Cuman iya. menurut aku nggak apa-apa karena nggak ada salahnya kita pasti pas kuliah belajar sesuatu, dapat ilmu, jadi kayak memperkaya kasar ilmu kita aja sih. Jadi nggak ada yang wasted dan nggak ada yang perlu Nggak disesalin ada. ya Kak? Justru seneng jadi banyak tahu gitu. Bener. Gitu. Oke. Nah Kak, terus Monomoly ini awalnya banget karena inisiatif tadi Kakak mau membuat untuk pemasukan zamannya anak kuliah Iya. gitu ya Kak. Itu inisiatif pertamanya gimana? Kok bisa sampai berani? Step pertama yang Kakak ambil tuh gimana? Oke, pertamanya itu karena aku nggak punya modal, maksudnya kayak nggak punya modal, nggak ngerti juga jualan mulai dari mana. Terus kayak ya gitu, karena belum punya modal, jadi aku waktu itu minta tolong teman-teman di kampus yang cantik-cantik gitu, kayak foto dong di depan kosan. Aku waktu itu masih editnya pakai iPhone, pakai Visco Oh, gitu. Jadi pokoknya Masih sendiri banget ya berarti? dan aku kayak pokoknya waktu itu aku mikir apa yang aku bisa seadanya aku mau kerjain gitu. Oke, Pokoknya oke. harus ambis, harus menghasilkan Iya. sesuatu nih. Jadi dulu foto sendiri, ngedit sendiri, terus kayak nyari inspirasi sendiri. Dulu masih zaman di Bandung nyari penjahit sendiri. Terus aku inget banget kayak nganterin paket dulu, cuman sehari kayak ada satu paket, 2 paket, udah seneng banget. Dulu aku naik angkot dari kosan ke JNE, aku inget banget sumpah. oh Itu my kayak God. masih teringat banget sampai sekarang, kayak such a good memories kalau kayak inget seneng Ternyata banget. bener-bener bisa ngerasain effort dari nol sampai sekarang berkembang itu sih gitu ya bikin Kak. aku seneng karena aku pernah ngerasain dari nol sampai sekarang mungkin kayak udah berkembang. Jadi kayak oke, aku tahu betapa susahnya, betapa kayak struggle-nya dulu gimana gitu sih. Boleh tahu nggak Kak alasannya kenapa memilih sendiri? Kenapa nggak partneran sama orang lain atau temen gitu? Kalau mungkin kita orang beda-beda ya. Kalau aku pribadi, aku memang suka ketika aku yakin dengan sesuatu, aku ambil decision-nya sendiri. Oh, Kalau gitu. mungkin kalau ada partner kan kita kayak kitanya udah yakin, kalau partnernya nggak yakin jadi nggak satu suara gitu kan. Bener-bener. Jadi kalau aku emang tipikal yang suka ngelakuin sesuatu, kalau aku udah yakin aku mau ngambil take decision-nya sendiri gitu. Dan sih. bisa mempercepat ya? Benar. Oke, Benar oke. gitu. Kalau bagi aku sih kan orang beda-beda kan. Dan Oke, mungkin oke. waktu itu gak ada yang aku pikirin untuk partner Diajak gitu loh. kerjasama Jadi malah. kayak waktu itu karena aku dari awal tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, justru
kayak istilahnya gini, kayak ketika kamu misalnya jalan di hutan gelap gitu, ketika kamu nggak tahu ada hantu kayak jalan aja terus, tapi ketika orang udah bilang misalnya kayak ini hati-hati ada batu, ada hantu, ada apa segala macam, jadi kayak aduh bener-bener takut karena aku dulu tidak tahu apa-apa, ya udah aku pede aja, oke jalan gitu. Berarti emang bener-bener harus berani ya kak? Benar. Jadi kayak ketika kita baru terjun ke dunia bisnisnya baru berasa kayak oh ternyata susahnya tuh apa. Jadi waktu itu aku sangat learning by doing sih, karena kan bukan kuliah bisnis juga. Iya benar-benar. Gitu. Boleh tau nggak kak produk pertama Monomoli itu apa? Ingat banget waktu itu kulot yang depannya diikat gitu. Oke. Itu lagi zaman banget. Kayak harem pants gitu. Dulu waktu itu pertama kali juga booming karena lagi tren juga. Akhirnya aku endorse banyak ya kayak influencer gitu, dulu endorse sampai akhirnya kayak sekarang. Iya dulu tuh zamannya orang kalau ya influencer tuh ngaruh banget lah ya kan di zaman itu ya kan. Kayak mereka pakai baju apa karena masih awal-awal 3 tahun yang lalu tuh belum ada story bahkan. Iya benar. Terus jadi banyak online shop juga, jadi kita pengen misalnya kayak influencer masih dikit, online shopnya masih dikit gitu. Kakak udah kepikiran itu belum waktu itu? Emang ada peluang di situ apa emang? Belum, makanya tadi aku bilang bener-bener maju aja ya? Iya, maju aja, cuma mau cari duit dulu mikirnya gitu kan. Tapi akhirnya pas learning by doing, ternyata dalam entrepreneurship banyak banget hal yang bisa kita pelajarin gitu loh. Boleh kasih tips nggak kak buat para readers di sana yang takut memulai bisnis dengan berbagai macam alasan, tapi ternyata Kak Monica bisa melakukannya sendiri gitu, gimana kak tuh tipsnya? Menurut aku yang pertama itu sih jangan banyak, misalnya kayak harus belajar langsung, jangan banyak takut, jangan banyak ragu dulu untuk di awal, karena ya kayak bisa masuk kolam aja, udah masuk aja nyemplungin dulu, rasain airnya gimana, rasain tinggi kolamnya gimana gitu loh. Jadi kita menurut aku awal nyemplung dulu, tapi juga harus dipikirin sekarang kayak produk sih penting banget. Misalnya kayak kalau apa yang kalian jual tuh harus dipikirin banget, penting banget gitu loh. Kayak karena banyak banget yang aku ngerasa orang tuh sekarang misalnya lagi ngetren bisnis kopi yang aku bilang tadi, lagi ngetren bisnis kopi, orang semua bikin kopi hits, orang pasti aku juga kopi, padahal dengan kalian cuma ngikut-ngikut doang. Kayak sekarang kalau aku tanya kamu pasti kalau beli kopi pengennya udah ada jagoan benar, udah kan? Ada brand yang di otak gitu ya. Kalau tiba-tiba di sebelahnya jual sesuatu yang baru, pasti kamu tetap pilih tadi dong. Aku bahkan sampai mempertanyakan di kompleksku itu banyak banget kayak sederetan isinya jualan kopi semua. Aku sampai bingung kayak kenapa pada jualan kopi semua. Jadi kayak menurut aku hal terpenting di bisnis jangan latah sih, jangan kayak orang ikut apa karena it won't sustain gitu loh. Iya, jadi justru instead kayak cari produk yang memang menjawab kekosongan di market lagi apa. Misalnya di market kok kayaknya orang lagi nggak ada sih yang memproduksi produk seperti ini atau jasa seperti ini, kita masuk gitu loh. Nah gitu readers, berarti cari peluang dengan melihat kondisi yang dibutuhin sama pasar. Jadi jangan main ngikutin yang lagi tren. Oke, bener kak. Nah kalau boleh tahu nih kak, pertama kali dan kan tadi udah ngerasain banget nih dari perjuangan dari nol sampai sekarang. Nah tahu waktu diminati banyak orang nih, itu di barang atau produk yang mana sih yang paling diminati? Waktu itu akhirnya aku setelah aku udah awal bikin kayak nggak ada yang beli, nggak ada yang apa, akhirnya teman aku nyaranin kayak coba dong beraniin endorse saya kayak selebgram yang agak gede, terus akhirnya aku beraniin. Itu waktu itu aku ingat banget uang di rekening aku sih 1 juta, terus bayar si selebgram ini 700.000, berasa banget. Iya. Wow, itu 3 tahun yang lalu ya kak segitu. Berasa kayak anjir bener-bener abis ini udah gak duit lagi, ini kayak my last bet gitu loh. Cuman ternyata waktu itu sistem endorse tuh ngaruh banget. Jadi kayak setelah itu jadi belajar kayak oh ternyata ngaruh nih, langsung aku semangat, uangnya kan baru, misalnya kayak balik modal, akhirnya uangnya diputar lagi, coba bikin tren ini yang baru, jadi kayak akhirnya sampai sekarang gitu. Oke. Yang aku juga suka, aku termasuk yang suka beli di Monomoli loh. Nah, pengen tahu nih Kak, Monomoli kan sering banget nih ada campaign gitu kan, kayak terakhir banget ada collab self love, itu boleh ceritain nggak? Monomoli kan berarti unique selling point-nya itu kan berarti dia ngangkat tema yang relate sama customer gitu kan, gimana tuh? Kalau aku pribadi, aku sebagai owner sebenarnya aku di belakang ini ada visi besar, maksudnya aku sangat menjunjung kayak self love, kayak woman empowerment. Aku pengen semua perempuan itu bisa pede pakai baju, bisa pede, maksudnya kayak untuk jadi fashionable tuh kamu nggak harus kayak ekstra pede banget gitu loh. Kayak banyak, misalnya menurut aku banyak kan orang kayak malunya tuh kayak takutnya kelihatan pendek, kelihatan gendut, tapi padahal dengan cuttingan baju yang tepat, menurut aku kita akan terlihat, misalnya kayak kita bisa terlihat flattering gitu loh. Dan itu tujuan aku dengan Monomoli gitu, kayak setiap misalnya aku bikin kulot atau bikin outer itu selalu berusaha untuk kayak
kayak menutupi kekurangan dan mengenhance kelebihan supaya gitu. Jadi misalnya mostly kan orang pengennya ya, kalau gue jujur pasti kita pengennya kelihatan tinggi, slim gitu kan ya, jenjang. Nah, makanya aku misalnya ngedesain kulot tuh dari masalah itu, karena semua orang pengen punya kulot. Kan orang pasti pengen, kita pengen semua cewek wajib lah punya kulot satu atau dua gitu kan. Cuman selama ini aku pun pribadi susah banget cari yang nutupin perut, karena kan kayak perut kita suka gini kan, nutupin perut susah, terus kayak pengennya kelihatan tinggi, high waist bagus gitu, dan akhirnya aku produksi. Dan kulot aku ini yang sekarang ini tuh all size, jadi dari yang badannya S sampai sumpah kemarin ada bumil 9 bulan. Udah mau lahiran itu muat juga dan enak berarti safe buat ibu hamil. Betul, ya. jadi aku pengennya justru kita memang all size, tapi all size-nya beneran dari orang yang bodinya kecil sampai bodinya besar tuh beneran bisa pakai. Jadi nggak limited tuh buat orang-orang badan kecil doang gitu. Jadi jangan menyalahkan kondisi badan kita sendiri ya. Gimana cara kita memilih pakaian yang malah menutupi yang tidak perlu dilihat. Misalnya kalian nggak pede misalnya sama lengan, oke kita pakai outer. Nah, iya benar. Gitu. Atau mungkin ternyata kalian pedenya, misalnya kalian nggak pede sama lengan, kita tutupin outer, tapi kalian bisa pede dengan bikin dada kayak misalnya ya udah pakai tank top biar Jadi kita harus pinter-pinter mix and match baju supaya kelebihan kita tuh ter-enhance, tapi kekurangannya ditutupi. Setuju sekali. Itulah the power of self love ya Kak. Betul. Jadi kayak aku kemarin campaign yang sempat Nabila Garina itu, aku selalu setiap campaign selalu menyelipkan kayak kalimat-kalimat positif sih buat perempuan gitu. Kayak waktu itu kita sempat ada campaign self love, terus waktu itu momen empowerment, kita sempat bikin t-shirt gitu tuh kayak power dan sebagainya. Itu juga seneng banget sih, kayak aku senangnya aku sebagai owner, aku misalnya punya visi buat momen empowerment tapi bisa disalurkan gitu. Bener. Senangnya ada channel buat nyalurin. Jadi juga ada story, orang beli itu juga ngerasain vibe-nya gitu ya. Jadi kayak Monomoli juga positive vibes karena woman empowerment, self love, dan baju pilih-pilihannya tuh bener-bener basic dan yang klasik yang bisa long last dipakai berkali-kali. Aku sengaja kalau bikin baju tuh pengennya yang emang setelah kita beli kita ngerasa worth it, karena misalnya kulot polos kayak bukan tren saat ini juga kan, kayak one day kamu mungkin 5 tahun lagi mau pakai masih cocok gitu. Dan bisa untuk occasion apapun ya kan, ternyata bisa untuk daily bahkan formal. Bener-bener sering banget pakai kondangan, atasannya tinggal pilih atasan bener-bener gitu kan. Jadi enaknya gitu ya Kak. Nah boleh tahu nggak Kak, item yang wajib dibeli di Monomoli itu apa? Kalau menurut aku yang pertama tadi kulot sih, kulot hitam polos tuh best seller kita sekarang nomor 1 banget itu, karena kayak menurut aku semua cewek pasti wajib punya kulot basic gitu. Terus sama yang aku pakai ini tank top dari Monomoli. Kalau aku pecinta outer. Jadi kalau ada apa-apa pasti pakai tank top terus di outer gitu. Dan selama ini kayak yang aku ngerasain tank top itu terlalu cowok gitu. Kalau buat bikin malu kan. Jadi aku selalu bikinnya kayak sekarang zamannya square gitu. Jadi dia lebih sopan juga ya. Gitu, ada berbagai warna juga. Terus kita juga banyak banget jual outer gitu sih. Outer itu juga laku banget buat yang hijab ataupun non hijab juga bisa dipakai. Terus ada juga salah satu best seller kita banget ini t-shirt dress. Kamu kayak punya deh. Yang kayak t-shirt gini terus kayak dia sampai sini gitu. Jadi tinggal pakai sneakers udah good to go gitu. Itu oke banget sih. Itu sumpah itu saya pakai ke mall, pertama mall di daerah selatan pasti kayak udah mati pas lagi ngantri ini barang gue gitu. Dan karena baju itu bener-bener yang kayak kalau kita lagi males pakai celana, ngerti kan, kayak betul. Udah males mikir mau pakai baju apa, itu baju bener-bener kayak langsung ditinggal pakai sneaker, flat shoes atau heels. Betul. Itu langsung good to go. Males kan kayak mikirin aduh bawaannya apa, atasannya apa. Kalau t-shirt dress gitu tinggal pakai udah. Iya benar. Gitu. Sama sekarang kita lagi zaman banget set atas bawah gitu. Nah itu juga lagi mengirit waktu, karena kan kita kayak atasannya apa, ntar bawaannya rok apa. Jadi kalau udah set gitu ya udah sepasang. Itu lagi best selling banget. Lagi best banget. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kebiasaan apa yang menunjang kesuksesan perkembangan Monomoli dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang? Kalau aku itu sih banyak ikut seminar, banyak belajar, banyak ketemu. Misalnya yang aku senang dari entrepreneurship journey ini adalah kayak ketemu banyak orang-orang hebat gitu loh, berpikiran. Dan lagi-lagi karena aku kuliahnya bukan bisnis, jadi kayak jarang banget dapet ilmu bisnis yang dalam gitu kan. Makanya aku suka baca buku, kayak bener-bener inisiatif diri sendiri, kayak mau pinter, mau banyak dapet ilmu, akhirnya aku banyak kayak cari-cari buku gitu sih, kayak yang menurut aku menunjang dan membantu. Emang aku pun suka baca buku, seneng gitu. Suka baca bukunya dari kapan Kak? Actually gitu sih, aku dari kecil emang udah. Berarti dari kecil ya? Dari kecil udah disuguhin, dan aku pun ternyata suka. Jadi dari kecil emang udah kebiasa baca bukunya
yang tulisan semua gitu. Malah aku nggak kebiasa baca komik, jadi kalau baca komik kayak asik ya, seru ya, karena nggak tahu rasanya gimana gitu. Jadi udah kebiasa malah baca yang kayak textbook sih ibaratnya ya Kak. Terus mungkin kalau ya jujur aja waktu SD, SMP, SMA pasti pengennya baca buku cerita lah, novel gitu kan, karena lebih menarik. Cuman sejak kuliah bisnis juga mungkin lebih sadar diri kali ya, kayak sampai kapan nih gue mau gitu-gitu aja, kayak pengen banget dapet ilmu lain gitu. Kayak misalnya aku ngerasa aku kurangnya misalnya di bagian apa, aku cari buku yang bisa menutupi kekurangan itu untuk aku belajar gitu sih. Berarti kakak lebih suka yang non fiksi dan yang self help dan Betul. bisnis kayak gitu-gitu ya, tipe-tipe. Kebanyakan sih bukunya kayak gitu ya tipe-tipenya. Karena lebih gampang dipraktekin ya Kak. Betul, jadi aku selalu baca buku ya itu sih tadi aku bilang, aku maunya yang berguna buat aku, jadi nggak semata-mata kan lagi tren nih bestseller kayak beli justru aku maunya kayak ini kayak secara sinopsis kok menjawab masalah gue banget sih gitu. Nah, boleh share ke teman-teman nih Kak. Boleh banget. Buku 5 rekomendasi dari Kak. Boleh. Ini aku udah membawa loh, Oh iya, ini udah. Gitu ya. Yang pertama ini bagus banget. Ini waktu itu buku aku pas beli kayak no expectation gitu. Ini aku beli di airport kayak pengen budget pesawat gitu. Terus ternyata bagus banget dan kayak ini buku andalan banyak orang. Judulnya apa Kak? Start with Why. Oke. Ini kayak banyak banget yang udah baca. Menurut aku ini bagus banget. Especially kalau kita business owners kayak we should know our why first sih. Kayak untuk dalam menjalani sesuatu, ketika kita udah tahu why kita, alasan kita menjalani sesuatu itu motivasinya apa, kedepannya itu udah enak gitu loh. Dan lebih sustain ya Kak. Karena kita nggak sekedar misalnya aku nih kayak di Monomoli aku udah tahu visi ke depan bisnis besar aku apa. Jadi aku ngejalaninnya juga nggak berat, nggak cuma aduh ini jualan doang gitu loh. Jadi actually we have bigger vision juga. Dan ketika lagi down dengan ingat why kita, itu malah memotivasi kita untuk terus maju gitu ya Kak. Gitu, ini lumayan dalam aku berbisnis lumayan ngaruh ya, impact banget sih. Karena mungkin aku dalam bisnis nggak cuma kayak mau cari cuan doang gitu. Sebagai aku pribadi, sebagai Monikanya pun dari bisnis pengen belajar banyak hal, belajar problem solving, belajar kita menjadi team leader, jadi kayak banyak hal dalam bisnis yang actually nggak cuma tentang uang doang gitu. Dan yang aku lihat dari Start With Why ini juga ada TED Talk-nya ya, si Simon Sinek-nya ini udah dia buat TED Talk gitu, jadi bisa ditonton kalau nggak pada suka baca bukunya. Iya, terus ini gila, ini lumayan life changing banget sih ini. Ini salah satu buku awal-awal, ini aku beli pas kuliah dulu, buku awal-awal yang aku pertama kali belajar baca non-fiction. Ini aku langsung kayak deg banget karena dulu I used to really care about what other people think about me gitu, padahal sebenarnya nggak matter kan, yang matter adalah orang-orang sekitar kita kan. Ini menurut aku kalau kalian demen buku self help, dan ini nggak tentang bisnis sih, jadi menurut aku bisa relate banget ke kehidupan sehari-hari. Menurut aku ini oke banget untuk dasarnya dulu, prinsipil dulu sih, kayak tentang ceritanya gitu. Ini buku yang klasik banget, termaksud yang kayak bestseller, hampir semua orang aku lihat nge instastory buku ini ya kan. Judulnya The Subtle Art of Not Giving Up. Gitu. Oke, terus ini ya. Oh ini juga. Jadi tuh suka banyak yang nanya ke aku kayak gimana sih cara kayak misalnya gimana cara mengatur jadwal sehari-hari, misalnya aku ada meeting, ada kerjaan, ada apa, gimana cara ngatur jadwal supaya kita efektif. Nah ini menurut aku lumayan oke banget. Ini juga buku yang kayak super wajib dipunyain banget. Ini banyak banget yang baca juga. Menurut aku ini kalau kalian pengen menjadi lebih efektif, jadi lebih kayak jadi lebih orang yang lebih organized, lebih kayak produktif, ini oke banget buat dibaca menurut aku. Gitu. Terus, kalau ini lumayan personal sih buat aku. Karena jadi waktu itu aku lagi di Malaysia, lagi kayak di toko buku gitu. Terus waktu itu aku kayak, aku tuh punya impian one day pengen ambil MBA kan. Pengen banget S2, tapi kayak belum kesampaian. Dan kayak kalau boleh jujur, kalau orang nanya kenapa mau ambil MBA, udah tahu belajar apa? Belum gitu, kayak cuman kayak pengen belajar bisnis gitu. Jadi aku kayak pas baca buku ini kayak oh my god seneng banget, ini kayak rangkuman apa yang belajar di business school, at least tahu briefnya gitu ya Kak. Nah dan ternyata ini bukunya tuh dalamnya kayak visual gitu loh, kayak banyak banget gambar, banyak banget diagram warna-warni gitu. Jadi boleh. Dan ternyata kalau menurut risetnya gitu, otak kita tuh akan 60.000 kali lebih cepat nyerap suatu bahan, suatu model yang visual gitu. Dan menurut aku ini buat kalian yang kayak pemula-pemula bisnis oke banget sih, untuk pemula reader gitu ya. Iya benar-benar, ini kayak banyak banget gambar dan tulisannya tuh yang lucu-lucu, eye catching, jadi bacanya nggak bosen ya, nggak berat. Interesting. Ini nggak berat, kayak poin-poin gitu, kayak dapat inilah intisarinya. Nah kalau yang berat nih last one, oke.
Last one tuh yang ini Blue Ocean Strategy. Ini waktu itu aku nyarinya di mana-mana susah banget, tapi akhirnya dapat. Jadi Blue Ocean Strategy itu gimana bisnis kita tuh bisa masuk ke Blue Ocean instead of Red Ocean. Kalau Blue Ocean itu tuh bisnis kita tuh akan sustain, nggak akan termakan zaman. Karena orang kalau Red Ocean yang tadi aku bilang kayak bisnis kopi itu tuh Red Ocean banget, kayak persaingan price war segala macam. Cuma sementara banget ya Kak. Betul. Tapi kalau kita udah masuk ke Blue Ocean, gimana kita cari Blue Ocean? Nah, baca buku ini oke banget. Dan kata temen aku yang bisnis, ini tuh buku cetaknya mereka di pelajaran bisnis. Oh gitu. Jadi itu aku bahas sih. Buku wajibnya mereka. Buku cetak, dan ternyata emang bagus banget sih. Ini aku udah baca habis dan menurut aku emang bagus banget. Ini versi gitu. yang lebih sulit nih, ini yang lebih mudahnya gitu ya. Oke. Jadi kayak aku mostly emang bacanya self help dan bisnis sih, kayak emang interestnya di situ. Gitu. Jadi menurut kakak nih kasih tahu tips buat para readers untuk para pemula pembaca, kayak pasti mereka bingung kan mau baca buku apa nih awalnya. Menurut kakak pertama kali tuh yang dilihat dari topiknya dulu atau dari genre bukunya atau gimana? Kalau menurut aku lihat dulu sih, kita emang sebagai individu ini lagi ngerasa haus di bidang apa sih. Kayak misalnya kalau waktu itu aku lagi ngerasa kok gue sangat peduli sama kata orang ya, terus akhirnya nemu buku yang Oren ini, Subtle Art ini, senang banget kayak wah oke, ternyata ini jawabannya gitu. Atau mungkin kayak aku lagi ngerasa bisnis aku mandek, kayak gimana ya supaya bisnis aku nggak kena price war, akhirnya aku baca yang Blue Ocean Strategy. Atau mungkin waktu itu aku lagi ngerasa duh kok gue dalam mengatur waktu kayak buruk banget, akhirnya baca yang highly effective people ini. Nah jadi kayak menurut aku jangan latah juga dalam baca buku kayak orang semua baca ini jadi baca ini gitu. Cuman instead kayak cari kita emang lagi butuh apa nih, kayak kitanya lagi pengen belajar apa, lagi pengen improve apa dalam diri kita gitu. Baru akhirnya kayaknya ternyata ini tepat deh. Jangan misalnya kamu nggak berbisnis tapi baca buku bisnis, menurut aku itu waste of time, kayak buat apa. Jadi kayak emang cari yang emang kita interestnya di mana. Dan emang nggak apa-apa nemu buku yang ternyata nggak cocok tuh kita tinggalin gitu ya. Kalau aku sih aku bye-bye lah shitty books. Aku adalah beberapa buku yang pas aku buka kok aneh, kok nggak menarik, kok nggak relate, ya udah aku tinggalin. Berarti emang bukan bacaanku aja. Jadi jangan memaksakan gitu ya. Betul, karena bayangin deh kita udah capek pulang kerja terus harus memaksakan baca buku kan nggak enak juga kan. Apalagi ini kata-kata semua kayak kalau boleh jujur pasti bosen kan. Enaknya enak nonton Netflix gitu. Cuman ketika kita ngerasa emang emang ini memang topik yang aku haus di sini loh, emang ini topik yang aku emang pengen improve loh, pasti kita juga bacanya sukarela kan, karena kita emang pengen tahu solusinya apa, belajarnya apa gitu. Kalau kakak cara efektif baca buku itu kapan dengan segala kepadatan untuk membangun monomoli itu waktunya kapan? Terus caranya gimana? Apakah kakak nge-highlight atau kakak nulis di notebook atau gimana? Kalau aku itu sih, kalau nomor satu aku selalu baca buku di pesawat. Itu karena kayak kalau lagi di pesawat, kalau lagi flight karena ada gangguan kayak dapet lebih enak gitu ya. Dan tapi kalau aku baca buku mostly malam kayak udah nggak ngapa-ngapain. Dan aku tuh selalu kalau baca buku itu tuh selalu di garis-garisin gitu. Ini aku selalu bawa pen merah di mana-mana di tas. Jadi aku kalau baca tuh enak banget kayak langsung highlightnya ini, dan biasa aku juga bawa kayak notes kecil gitu. Jadi aku tahu what to improve dari apa yang aku baca gitu. Kalau misalnya buku bisnis, especially buku bisnis ya, misalnya mereka kasih 5 tips marketing misalnya gitu ya, tips marketing nomor 1 apa, aku bakal kayak di notes gitu kayak ini monomoli udah bikin gini belum ya, kalau udah kalau belum apa yang bisa aku improve langkah-langkahnya. Jadi langsung kakak praktekin langsung ya? Bener, jadi kayak biar, karena kita pasti lupa kan abis itu kegiatan, abis itu apa pasti lupa buat nge-imply itu dalam kayak kegiatan kita sehari-hari. Jadi kayak jadi aku kayak bener-bener di highlight gitu, jadi emang berasa baca. Iya bener. Nah jadi readers kalau nyari buku itu pertama cari dari kebutuhan kita, karena ternyata yang best selling aja belum tentu sesuai kebutuhan dan ternyata yang nggak cocok aja gitu. Oke, makasih Kak Monica udah mau datang dan berbagi tentang 5 buku rekomendasi dan share tentang monomoli. Oke, makasih Kak. Makasih.